Range. Ini buku seru karya David Epstein, menceritakan mengapa kayak menguasai beragam bidang bisa membuat kita unggul di dunia yang mengedepankan kekhususan bidang. Jadi saya sendiri agak sempat belok-belok tentang konsep ini ya. Saya sempat berpikir kalau orang kerja di satu hal terus-menerus dia akan jago banget. Yes, expert di satu hal, satu technical ability. Tapi yang menarik dari buku ini menjelaskan bahwa itu penting yang namanya technical ability atau expertise atau keahlian di satu bidang. Tapi kadang untuk satu keahlian itu bisa diimplementasikan, bisa terwujud menjadi sebuah karya atau sebuah impact atau sebuah result hasil, itu kayak kita perlu tahu juga tentang dunianya orang lain atau dunia lain atau bidang lain yang nggak ada hubungannya dengan kita. Itu kenapa makanya banyak misalnya dia seniman, karyanya bagus banget gitu, tapi tiba-tiba sepanjang hidupnya sampai meninggal miskin kayak Vincent van Gogh misalnya. Kenapa? Karena dia mungkin jago banget, expertise banget dalam konteks membuat sebuah karya. Beda sama misalnya Pablo Picasso, dia juga jago bikin karya, atau misalnya si Leonardo da Vinci, tapi dia menguasai banyak bidang termasuk misalnya networking, misalnya dia marketing, dia tahu gimana cara membuat branding atau personal branding sehingga kayak orang bisa mau membeli lukisannya dalam harga yang gila-gilaan. Itu karena dia kayak menguasai bidang-bidang lainnya. Nah, ini poinnya sebenarnya. Kalau kita melakukan sesuatu terus-menerus selama let's say Malcolm Gladwell 10.000 jam, yes kita bakal jadi jago dan itu bagus banget. Nah, kalau ini yang saya tangkap menurut saya saja sih, mungkin bukan yang buku ini maksudkan, adalah kalau kita bisa kayak alokasikan sedikit waktu kita, terserah ya, artinya misalnya dalam seminggu 7 hari kan, berarti kita 1 hari itu untuk nyobain hal lain yang kayak benar-benar beda dari yang biasa kita kerjakan. Bisa jadi misalnya Anda adalah seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan. Ini 1 hari, misalnya hari Sabtu, misalnya hari Sabtu Anda berkuda lah, Anda tiba-tiba main ke tempat para seniman lah, atau Anda misalnya baca buku tentang pemikiran-pemikiran psikologi, atau mungkin Anda kayak tiba-tiba ngobrol sama fisikawan, atau misalnya sama orang yang jago tentang mobil listrik. Itu kayak tiba-tiba kan nggak ada hubungan sama keuangan, tapi the range atau dimana kita kayak mencoba mengeksplor beberapa hal sekaligus, itu kayak akan bikin kita pemahaman yang lebih luas untuk nantinya bisa lebih ke connecting the dots, karena kita nggak pernah tahu dots itu kapan bisa dikonekin. Kalau kata Steve Jobs kan nggak bisa ngeliat ke depan, tapi kayak bisa ngeliat ke belakang. Oh ternyata kayak Steve Jobs misalnya, dia ternyata pernah belajar kaligrafi atau dia pernah ke India, terus kayak tiba-tiba kayak dia nemuin filosofinya bahwa simplicity di Apple itu didapat ketika dia melakukan apa, atau Apple itu adalah komputer pertama di dunia yang punya perbedaan huruf font karena dia pernah ngambil kelas kaligrafi, dia mau komputernya fontnya bisa diganti-ganti. Ya sebagai anak muda, ganti font aja kayak hal berat sekarang. Dulu itu adalah sebuah revolusi ketika komputer jadi ada fontnya atau bahkan ada warnanya, bahkan ada mouse-nya, itu semua pernah di masa itu jadi sebuah revolusi. Jadi itu muncul karena dia menguasai beberapa hal sekaligus. Jadi menurut saya di sini adalah konsepnya alokasikan waktu, tidak perlu kayak mayoritas benar-benar 20% atau 15% waktu kita untuk kayak kita mengetahui, mempelajari hal-hal lain yang ada di bidang lain gitu. Bahkan misalnya contoh tadi Anda manajer keuangan, nggak ada salahnya Anda 3 jam ngobrol sama orang marketing, dia tahu perspektif mereka. Minggu depan mungkin 4 jam ngobrol sama orang HR gitu. Oh gitu 4 jam. Minggu depan 3 jam ngobrol sama orang produksi. Jadi kayak kita dapat perspektifnya. Karena kadang mungkin si manajer keuangan toolsnya adalah angka, data gitu. Pokoknya angkanya bilang gini ya sudah selesai. Dia nggak mau tahu story atau history di balik angka itu atau feeling di balik angka itu, karena mindset dia misalnya adalah orang yang data oriented banget, data driven minded person, pokoknya semuanya harus data, semuanya harus angka. Tapi dengan dia main-main gitu, dia akan mulai mendapatkan yang pertama tentu knowledge, yang kedua nanti mungkin broad range of knowledge, dan yang paling seru nanti adalah compassion and wisdom gitu, dimana dia jadi kayak lebih bijaksana dan kayak bisa ngelihatnya kayak lebih luas, atau nanti ketika ngambil keputusan juga akan lebih terarah gitu, karena benar-benar kayak ngerasa
oh ini toh, oh ini toh, oh ini toh gitu. Itu yang menurut saya serunya tentang buku Range ini. Dan ini relate banget karena memang saya secara otodidak mungkin kayak 15-20 tahun terakhir senang banget misalnya traveling ke tempat yang tiba-tiba tradisional banget atau modern banget, atau ketemu orang yang dari dunia seniman, tiba-tiba ketemu orang dari dunia finance atau dari dunia teknologi. Itu kayak bikin agak ngerasa lebih enrichment lah, lebih kaya, lebih luas tentang banyak hal. Tentu kita harus milih kita tuh jagonya di mana, tapi kayak dengan nambah-nambah database itu akan jadi bikin kita kayak lebih orang yang bisa melihat ini semua tuh sebenarnya gimana sih kita untuk merangkainya, karena sekarang kan eranya kolaborasi, eranya kita kayak bisa saling mengkonekkan satu sama lain sehingga terjadi kayak percepatan atau pertumbuhan atau bisa eksponensial, karena kita bisa tahu oh, kalau ini ketemu ini jadi lebih baik, kalau ini digabung sama ini jadi lebih baik. Gamenya adalah di situ. Jadi kalau sederhananya misalnya ada toko buku, ini ada tips yang dibilang oh kalau misalnya buku bestseller ada 10 gitu ya, beli 10-10-nya bodo amat ya bestseller tentang apa, jadi kita tahu oh ini yang tentang ini, oh ini tentang ini, tentang ini. Kalau video-video mungkin di YouTube coba sekali-kali log out atau mungkin login pakai akun teman, itu tiba-tiba rekomendasinya beda semua loh, karena misalnya kita biasa di YouTube dengan login kita, itu tiba-tiba kan jenis video yang disajikan oleh YouTube algoritmanya itu benar-benar spesifik yang kita sukai atau mungkin yang kita subscribe. Kita pakai akun YouTube-nya orang lain, itu beda semua videonya. Jadi ini adalah sebuah paradigma biar kita tahu oh ada orang yang mikir gini juga. Ini kayak bumi datar bumi bulat, semua orang yang di bumi datar tuh merasa benar sekali, bumi bulat merasa benar sekali, atau untuk hampir semua hal lainnya, karena mereka belum sempat ngecek pola pikir yang lain apa, atau pengetahuan yang lain apa, atau pengalaman yang lain apa gitu. Itu karena setiap orang datang dari background yang berbeda, setiap orang datang dari ekspertis yang berbeda, sehingga ketika dia sampai di sini di depan kita di hari ini, di saat ini, tentu pemikirannya pun berbeda. Jadi kalau kita sempat main-main ke banyak bidang, banyak hal, itu akan bikin kita jadi lebih bijaksana. Saya juga masih